Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Hari ini kita ada perkuliahan ya. Mata kuliah akuntansi perpajakan untuk pertemuan yang ke-14. Materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan akuntansi pajak penghasilan 24. Mengenai pajak penghasilan pasal 24 ini sudah kita bahas di mata kuliah perpajakan semester lalu. Kita sekarang melihat dari sisi akuntansinya bagaimana, ya. Oke. Nah, pada dasarnya wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, ya. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima tadi, baik diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, maka biasanya pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut itu dapat dikreditkan terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri, ya. Jadi misalnya kita punya penghasilan di Indonesia dan di luar negeri, misalnya di Malaysia. Atas penghasilan di Malaysia sudah kita bayarkan pajaknya. Nah, pajak yang sudah kita bayarkan ini boleh kita kreditkan atas pajak terutang yang ada di Indonesia, ya intinya. Nah, secara teori apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 24? Yaitu pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Kita lihat contoh ya. Contoh 1. PTA di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Jet Inc. Company di negara X. Jet tersebut dalam tahun 2010 memperoleh keuntungan sebesar 100.000 US dollar. Pajak penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan pajak dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah laba perusahaan Jet tadi 100.000 US dollar. Pajak penghasilan atas Jet itu tadi 48% ya, berarti 48.000. Kita kurangkan ketemu 52.000 US dollar. Pajak atas dividen itu sebesar 38%. 38% kali 52 US dollar ketemu 19.760 US dollar. Kurangkan ketemu dividen yang dikirim ke Indonesia itu sebesar 32.240 US dollar. Ya. Dalam contoh di atas, pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh pajak penghasilan yang terutang atas PTA adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima dari luar negeri, yaitu sebesar 19.760. Jadi pajak atas dividennya tadi. Nah, untuk pajak sebesar 48.000 US dollar itu tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena pajak tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima PTA dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan dari perusahaan Jet di negara X. Ya. Nah, berkaitan dengan permohonan kredit pajak luar negeri. Agar pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan, maka wajib pajak harus menyampaikan surat permohonan kepada
Dirjen Pajak dengan dilampiri pertama, laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersama dengan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan tadi. Lalu berkaitan dengan penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Ya. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung dulu total PPh terhutang. Ya. Nah, langkah pertama dalam menghitung total PPh terhutang yaitu menentukan jumlah penghasilan, baik penghasilan dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri. Untuk penghasilan yang berasal dari luar negeri, ketentuan penggabungan masa penghasilannya yaitu pertama, atas penghasilan yang berasal dari usaha, penggabungan penghasilan dilakukan dengan tahun diperolehnya penghasilan tersebut. Atas penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain, penggabungan penghasilan dilakukan dengan tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Ketiga, atas penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham di setor atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya sekurangnya 50% dari jumlah saham di setor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek dilakukan dalam tahun pajak di mana dividen tersebut diperoleh. Oke. Contoh yang kedua, PTA di Jakarta dalam tahun pajak 2008 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 2008 sebesar 800 juta. Kedua, dividen atas pemilikan saham pada perusahaan X di Australia itu sebesar 200 juta, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2006 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2007 dan baru dibayar dalam tahun 2008. Ketiga, dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada Yield Corporation di Hong Kong yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar 75 juta, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2006 yang berdasarkan keputusan Menko ditetapkan di peroleh tahun 2006. Yang keempat, bunga kuartal keempat tahun 2008 sebesar 100 juta rupiah dari Z Corporation di Kuala Lumpur yang baru akan diterima bulan Juli 2009. Kesimpulannya, penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri tahun pajak 2008 dari keempat tadi adalah penghasilan pada huruf A, B, dan C. Ya. 1, 2, 3. Yang keempat, sedangkan yang keempat, penghasilan keempat tadi digabungkan dengan penghasilan dalam negeri tahun pajak 2009. Kenapa? Karena baru akan diterima itu bulan Juli 2009, tahun 2009. Sementara kita mau menghitung tahun pajak yang tahun 2008, ya. Oke, kemudian berkaitan dengan penentuan sumber penghasilan. Dalam menentukan batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutama di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu kita perhatikan penentuan sumber penghasilannya. Ya. Yang pertama adalah penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Maka sumber penghasilan adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Kedua, penghasilan berupa bunga
royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga. Royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat harta tersebut terletak. Keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut berada atau berkedudukan. Kelima, penghasilan berupa bentuk usaha tetap, maka sumber penghasilan adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Kita lihat contoh 3 ya. Akbar sebagai wajib pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura. Dalam tahun pajak 2008, rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh dari menjual rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber dari Singapura. Karena rumah tersebut terletak di Singapura. Skema penghitungan jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan di dalam negeri. Langkah pertama, hitung dulu total penghasilan wajib pajak dengan menjumlahkan semua penghasilan dalam negeri ditambah dengan semua penghasilan di luar negeri, kecuali kerugian di luar negeri yang tidak dapat dikompensasikan. Langkah kedua, hitung pajak penghasilan yang terutang sesuai dengan tarif pajak pasal 17. Langkah ketiga, hitung PPh yaitu penghasilan neto luar negeri dibagi total penghasilan baik dalam negeri maupun luar negeri kita kali total PPh terutang. Kemudian langkah keempat, hitung PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kelima, bandingkan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri dengan PPh yang dihitung berdasarkan langkah 3 tadi. Jika PPh pasal 24 hitungnya, angka 3 itu lebih kecil dari PPh pasal 24 dibayar di luar negeri, maka yang dapat dikreditkan di dalam negeri adalah berdasarkan PPh pasal 24 hitung. Jika PPh pasal 24 hitung, dan halnya hasil perhitungan angka 3 tadi lebih besar dari PPh pasal 24 dibayar di luar negeri, maka yang dapat dikreditkan di dalam negeri adalah berdasarkan PPh pasal 24 yang dibayar di luar negeri. Ya, ini langkah-langkahnya. Nah, kerugian luar negeri tidak dapat dikompensasikan dan biasanya kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dalam negeri. Dalam hitung penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita oleh wajib pajak di luar negeri itu tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ada kerugian atas usaha di luar negeri, tidak bisa kita kompensasikan dengan penghasilan yang kita terima di Indonesia. Contoh keempat, PT Sukses di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2010 sebagai berikut. A. Di negara X memperoleh penghasilan laba 1 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 40%. Berarti pajaknya 400 juta rupiah. B. Di negara Y memperoleh penghasilan labanya 3 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 25%. Berarti pajaknya sebesar 750 juta rupiah. C. Di negara Z menderita kerugian sebesar 2.500.000 juta rupiah. D. Penghasilan usaha di dalam negeri itu
sebesar 4 miliar rupiah. Tanyanya, hitunglah kredit pajak yang dapat dikreditkan. Nah, kita pakai rumus yang tadi saya jelaskan. Kita lihat di sini ya. Penyelesaiannya, penghitungan kredit pajak luar negeri. Kita cari dulu penghasilan luar negeri tadi ya. Laba di negara X 1 miliar, laba di negara Y 3 miliar, laba di negara Z nihil. Maka jumlah penghasilan di luar negeri itu 4 miliar rupiah. Ditambah PKP, penghasilan kena pajak neto dalam negeri 4 miliar rupiah. Total penghasilan 8 miliar rupiah. PPh terutang dalam hal ini mengikuti tarif pasal 17 yang berlaku 1 Januari 2009 itu 28%. Dan tahun 2010 itu 25%. Maka kita hitung 25% dari 8 miliar ketemu 2 miliar rupiah. Ya. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara. Untuk negara X 1 miliar dibagi totalnya tadi 8 miliar nih total penghasilan. Total penghasilan 8 miliar kali PH terutangnya 2 miliar rupiah ketemu 250 juta rupiah. Nah, ketemunya 250 juta rupiah. Pajak yang terutang di negara X sebesar 400 juta rupiah. Nah, maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah sebesar 250 juta rupiah. 400 juta ini ya yang dari ini tadi ya. Tadi pajaknya kan 40%. Maka ketemu 400 juta. Kemudian untuk negara Y. 3 miliar dibagi 8 miliar kali 2 miliar ketemu 750 juta. Pajak yang terutang di negara Y sebesar 750 juta rupiah. Maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 750.000 rupiah. Sehingga jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah 250 juta rupiah ditambah 750 juta rupiah ketemu 1 miliar rupiah. Ya. Nah, jika terjadi rugi usaha dalam negeri, contoh nih, PTB di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2010 sebagai berikut. Penghasilan dari usaha di luar negeri 1 miliar rupiah, rugi usaha di dalam negeri 200 juta rupiah, pajak atas penghasilan di luar negeri itu 40%, maka 400 juta rupiah. Hitunglah kredit pajak PPh pasal 24. Ya, penghitungan kredit pajak luar negeri dan pajak terutang. Penghasilan usaha di luar negeri 1 miliar, rugi usaha di dalam negerinya 200 juta. Maka jumlah penghasilan netonya 800 juta. Apabila jumlah penghasilan itu sama dengan penghasilan kena pajak PKP-nya, maka sesuai tarif pasal 17, penghasilan terutangnya adalah 25% kali 800 juta, ketemu 200 juta rupiah. Batas maksimum kredit pajak luar negerinya adalah 1 miliar dibagi 800 juta dikali 200 juta, ketemu 250 juta. Karena PPh hitung lebih kecil dibanding PPh dibayar di luar negeri, maka yang dikreditkan adalah PPh hitung sebesar 250 juta rupiah. Ya. Lalu penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara. Dalam hal penghasilan luar negeri bersumber dari beberapa negara, maka
Jumlah maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara. Contohnya, PTC di Jakarta dalam tahun 2010 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri 2 miliar, kemudian penghasilan dari negara X-nya 1 miliar, tarif pajaknya 40%. Penghasilan dari negara Y 2 miliar, tarif pajaknya 30%. Jumlah penghasilan netonya 5 miliar rupiah. Hitunglah kredit pajak PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan. Penyelesaiannya, penghasilan dalam negeri 2 miliar, penghasilan dari negara X, tarif pajak 40%, 400 juta ya, penghasilan dari 1 miliar. Penghasilan dari negara Y 2 miliar, tarifnya 30%, maka pajaknya 600 juta. Jumlah penghasilan netonya maka 5 miliar rupiah. PPh terutang menurut tarif pasal 17 adalah 25% kali 5 miliar rupiah. Temu 1 miliar 250 juta rupiah. Batas maksimum kredit pajak luar negeri setiap negara adalah untuk negara X 1 miliar dibagi 5 miliar kali 1 miliar 250 juta ketemu 250 juta rupiah. Kita bandingkan PPh hitung lebih kecil dari PPh pasal 24 yang dibayarkan di luar negeri, maka yang dapat dikreditkan di dalam negeri adalah PPh hitung 250 juta rupiah. Untuk negara Y 200 juta dibagi 2 miliar dibagi 5 miliar kali 1 miliar 250 juta ketemu 500 juta rupiah. Kita bandingkan PPh itu lebih kecil dari PPh pasal 24 yang dibayarkan di luar negeri. Maka yang dapat dikreditkan dalam negeri adalah PPh hitung sebesar 500 juta rupiah. Lalu untuk akuntansi pajak penghasilan pasal 24 ini tidak ada perbedaannya. Jadi penekanan pada akuntansi komersialnya itu yaitu masalah penggabungan penghasilan yang bermakna bagi penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari aktivitas bisnis dalam negeri akan digabungkan dengan penghasilan dari luar negeri, baik penghasilan berupa bisnis profit maupun dari investasi. Nah, maka dari penggabungan tadi maka muncullah kewajiban untuk membuat laporan keuangan konsolidasi. Jadi ada laporan keuangan konsolidasi dan ada laporan keuangan tersendiri. Di PSAK nomor 4 revisi tahun 2009 itu mengatur masalah penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi untuk kelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk. Nah, akan tetapi dalam penyataan PSAK nomor 4 ini tidak berhubungan dengan metode akuntansi untuk kombinasi bisnis dan dampaknya dalam konsolidasi, termasuk goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis. Ini diatur di PSAK 22. Ya. Nah, laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Nah, untuk laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung, bukan berdasarkan laporan hasil dan aset neto investasi. Ya. Dan di sini penjelasan saya mengenai materi kita hari ini. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan melalui voice note. Oke, baik, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.